Pace bene, masih di mea culpa. 4 cara untuk menjaga anak-anakmu tetap menjadi Katolik. Para sahabat, boleh memberi komentar di kolom komentar. Kalau ada pengalaman, seseorang pindah dari gereja Katolik. Karena apa? Apakah karena pengaruh dari orang tua yang kurang baik? Apakah karena lingkungan sosial di luar keluarga? Apakah karena pilihan hidup untuk menikah atau alasan lain? Silakan beri komentar. Dan siapa tahu ada masukan tentang bagaimana menjaga anak-anak tetap menjadi Katolik. 4 cara untuk menjaga anak-anak menjadi Katolik. Mengapa harus menjadi Katolik? Saya pikir ini pertanyaan yang harus kita jawab juga sebelum sampai kepada 4 hal ini. Mengapa harus tetap menjadi Katolik? Pertama, bukan demi agamanya, tetapi demi way of life-nya. Sebagaimana pernah saya katakan, Katolik bukan hanya soal agama, tetapi juga soal way of life. Apa yang ditawarkan di dalam khotbah-khotbah, di dalam doktrin-doktrin, di dalam permenungan-permenungan di dalam gereja. Kita tahu itu sesuatu yang baik dan merupakan bagian dari warisan Kristus sendiri. Apa yang dia katakan, apa yang dia ajarkan, apa yang dia teladankan kepada para rasul, dan para rasul meneruskan itu secara tradisional sampai pada zaman sekarang yang sebisa mungkin dirawat oleh gereja. Nah, itu yang mau tetap kita jaga, dimiliki oleh setiap anak-anak yang Katolik sehingga dia tetap di dalam gereja itu sendiri. Oke, 4 cara yang harus dilakukan untuk menjaga anak-anak tetap menjadi Katolik. Sebagai hantaran dikatakan di sini, parents are the most influential and important mentors. Orang tua adalah pemberi nasihat yang paling berpengaruh dan paling penting in shaping a child's faith, untuk menajamkan iman seorang anak. Here are 4 ways parents prove essential and irreplaceable for keeping kids Catholic. Ada 4 hal ini yang tidak bisa digantikan. Nah, mungkin ada yang bisa ditambahkan, tetapi 4 hal ini penting untuk menjaga iman anak. Yang pertama, articulate your faith. Artikulasikan, tunjukkan dengan berbagai macam manifestasi. Bagaimana iman itu kemudian hadir di tengah keluarga, di hadapan si anak. If you want your kids to have real faith, you have to discuss it with them. Harus diungkapkan, dibicarakan dengan anak-anak itu sendiri. Inilah iman kita. Ini yang harus kita miliki. Yang baik untuk kita. Sesuatu yang indah di dalam iman kita. This doesn't mean just telling them. Bukan berarti hanya mengatakan kepada mereka, don't do this because it is wrong. Jangan lakukan ini karena itu salah. Tetapi perlu reasoning. Beri alasan mengapa dia harus tetap menjadi Katolik. Articulating faith means internalizing them. Maksudnya menginternalisasi ajaran itu. Owning it. Menjadi pemilik akan iman itu. And making it a part of you. Buat itu menjadi bagian dari dirimu. Which is why dialogue is necessary. Dan karena itulah dialog itu menjadi sangat perlu. Pertama-tama miliki, sebagaimana peribahasa yang terus saya ulang itu, nemo dat quod non habet. Tak seorang pun bisa memberi apa yang dia tidak miliki. Kalau orang tua ingin mengajar anak tentang iman Katolik, orang tua memiliki iman Katolik dulu. Dan seiring semakin diperdalam, seiring itu pula iman itu diajarkan kepada anak. Ketika ada tuntutan untuk mengajarkan iman kekatolikan kepada anak, ketika itu kita dipaksa untuk terus belajar lagi mengenal kekatolikan. Ongoing formation. Sementara orang tua memberikan initial formation, pendidikan awal kepada anak, orang tua mengalami ongoing formation, pembentukan terus-menerus akan imannya sendiri. Maka serentak dia membentuk diri, juga dia membentuk iman anak, dan terbentuklah iman di dalam gereja kecil itu. Itu yang pertama, articulate your faith. Pertama diinternalisasi, miliki itu, lalu bagikan. Dan itu berjalan beriringan.
Yang kedua, continue religious practices. Terus melakukan praktek-praktek hidup rohani. Orang tua yang melakukan ini. There is a direct correlation between increased faith and faith-related activities like daily prayer, Bible study, and charitable service. Pelayanan cinta kasih. Ada korelasi yang sangat nyata, yang langsung antara iman semakin bertumbuh dan tindakan-tindakan nyata dari praktek hidup rohani. Kalau sering berdoa setiap hari, membaca kitab suci, dan melakukan karya kasih, iman orang itu bertumbuh. Dan seraya itu dilakukan, anak-anak melihatnya dan imannya pun bertumbuh. These religious practices act as faith catalyst. Ada proses di mana iman itu berlangsung, bertumbuh di dalam diri kita dan terungkap dalam praktek, dan seraya praktek dibuat orang-orang melihatnya dan terutama anak-anak, dan anak-anak mengalami pertumbuhan iman di dalam dirinya. Speeding up and propelling faith development to new levels, mempercepat pertumbuhan iman kita semakin lebih baik lagi. Kalau orang tua melakukan itu, saya pikir bukan pekerjaan gampang menjadi orang tua yang baik, menjadi guru iman kepada anak-anak sendiri. Tetapi itu adalah bagian dari tanggung jawab menjadi orang tua. Yang ketiga, build a strong relationship. Bangunlah relasi yang kuat antara anak dan orang tua. Handling on faith requires a strong relationship and a deep level of trust. Diperlukan relasi yang kuat dan tingkat kepercayaan yang mendalam antara orang tua dan anak. Anak percaya bahwa orang tuaku memberikan ajaran iman yang baik kepadaku. Maka itu mungkin terjadi kalau orang tua menunjukkan itu dalam kata dan perbuatan. Ada integritas dalam diri orang tua. Dan sama halnya juga si orang tua percaya bahwa anak ini memiliki niat untuk mengembangkan imannya. Openness, honesty, and transparency about who you are and what you believe. Itu perlu. Keterbukaan, kejujuran, dan transparansi. Kita bisa saling melihat. Dan itu bisa mengembangkan daya iman, katakanlah begitu. Kekuatan iman di dalam diri anak, juga di dalam diri orang tua. Bahwa orang tua jujur, saya masih belajar untuk beriman, katakanlah begitu. Karena kita juga mengakui bahwa tidak semua orang tua adalah sempurna, atau bahkan tidak ada orang tua yang benar-benar sempurna. Tetapi pendidikan iman itu harus terus berlangsung dan berlanjut. Maka harus ada rasa saling percaya. Orang tua percaya bahwa ini adalah anak didik dalam iman, si anaknya, dan anak percaya bahwa orang tuanya adalah seorang guru iman yang baik. Lalu kemudian yang keempat, be a role model. Anak-anak melihat apa yang orang tua lakukan sebagai bimbingan bagi mereka. It is not a matter apakah orang tua ini bisa memberikan pengaruhnya itu secara langsung atau tidak, tetapi pada kenyataannya harus diberikan pengajaran, pernyataan yang memuat ajaran iman kepada anak. Dan itu harus disertai dengan perbuatan. Dituntutlah idealnya pendampingan atau tindakan nyata dari orang tua. Apakah cukup berpengaruh tindakan-tindakan orang tua kepada anak? Maka ketika akhirnya anak-anak memutuskan keluar dari gereja, pada usia dewasanya mungkin bisa dilihat ada apa di masa kanak-kanaknya. Atau apa pengajaran iman yang sudah dia miliki sejak kecil, sampai ia berani memutuskan untuk meninggalkan imannya sendiri. Ya, semoga ini satu usaha yang tidak gampang dilakukan. Semoga kita sanggup mempraktikkan ini. 4 ways to keep your kids Catholic. Untuk tetap menjaga anak-anak itu tetap menjadi Katolik.
Semoga berguna video ini dan pace e bene.